Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Habanar Pulungan dengan NPM 207550023 dari AKTP 4A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi organisasi nirlaba. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu entitas nirlaba. Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelola kepada penyandang dana dan society. Salah satu media yang mempertanggungjawabkannya adalah laporan keuangan. Standar acuan entitas nirlaba berdasarkan PSAK 45 pelaporan keuangan entitas nirlaba. Namun, PSAK 45 telah diganti dengan ISAK 35, ditambah SAK umum dan SAK etap untuk menjadi standar untuk entitas komersilnya. Organisasi nirlaba sering diidentikan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik, contoh rumah sakit dan universitas. Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45 yang sudah diganti dengan ISAK 35, SAK etap, atau PSAK dan ISAK 35. IPSA sendiri relatif diterapkan untuk organisasi nirlaba. Digunakan untuk organisasi sektor publik termasuk pemerintah. IPSAS disusun berdasarkan IFRS dengan disesuaikan dengan sektor publik. Pernyataan standar akuntansi pemerintah menjadikan IPSAS sebagai referensi utama dalam penyusunan standar. Praktik akuntabilitas organisasi nirlaba di Indonesia. Ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAK. Tidak adanya keharusan menyusun laporan keuangan kecuali menerima hibah 500 juta dan total aset bukan hibah 20 miliar. Tidak membayar pajak atau surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan. Pendapatan bukan objek pajak. Menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder, kepentingan donatur. Entitas nirlaba pemerintah menyatakan, peraturan pemerintah menyatakan SAK yang berlaku umum dalam praktik menggunakan SAK dan SAP. Pertanggungjawaban anggaran ada di OJK, BPJS, LPS, BPIH, dan Parpol. Nirlaba berdasarkan PSAK 45. Perbedaannya itu cara organisasi memperoleh sumber daya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan. Ada organisasi yang mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa. Laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan, menyajikan terpisah aktiva, terikat dan tidak terikat. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik. Pertama, ada sumber daya entitas nirlaba yang berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba. Dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis. Kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Dapat ditetapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan PSAK 45. Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK atau SAK etap untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Dana atau aset bersih entitas nirlaba. Ada 3, yaitu yang pertama, tidak terikat. Tidak terikat adalah dana dapat digunakan untuk keperluan entitas nirlaba tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengikat. Entitas lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini. Yang kedua adalah terikat sementara. Terikat sementara adalah kontribusi yang masuk dalam terikat sementara disebabkan oleh tujuan yang terbatas untuk periode tertentu. Beberapa lembaga menggunakan batas waktu hingga 5 tahun sebelum ditarik atau dialihkan ke jenis tidak terikat. Yang ketiga adalah terikat permanen. Terikat permanen adalah
Karakteristik jenis ini mengharuskan entitas nirlaba untuk mengalokasikan ke jenis aset tertentu, menjaga secara permanen, dan memperbolehkan mengambil manfaat darinya. Contohnya adalah wakaf. Hasil dari investasi dapat diklasifikasikan sebagai tidak terikat atau terikat sementara. Tujuan laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Untuk menyajikan informasi mengenai jumlah dan sifat aktiva, kewajiban aktiva bersih suatu organisasi, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, jenis dan jumlah arus kas yang masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode atau hubungan antara keduanya, cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang manfaat untuk suatu organisasi. Laporan posisi keuangan. Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas, keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Informasi likuiditas menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. Mengkelompokkan aset dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke jangka pendek dan jangka panjang. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset pada catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi aset neto. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidak adanya pembatas oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, tidak terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah aset tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan aktivitas. Yang pertama, tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Yang kedua, informasi dalam pelaporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Kedua, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa. Yang ketiga, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK etap. Klasifikasi. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam suatu periode yang sama. Dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat, disajikan secara konsisten, dan dapat diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain sebagai penambah atau pengurangan aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Informasi pemberian jasa.
Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Dianjurkan menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui program utama. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut. Aktivitas pendanaan. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Kedua, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi. Yang ketiga, bunga dan dividen, yang dibatasi penggunanya untuk jangka panjang. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas, sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Laporan posisi keuangan. Saya akan menyebutkan jurnal-jurnal yang ada dalam laporan posisi keuangan. Aset kas dan setara kas. Yang pertama ada piutang bunga, persediaan dan biaya dibayar di muka, piutang lain-lain, investasi lancar, properti investasi, aset tetap, investasi jangka panjang, dan jumlah aset. Yang kedua, liabilitas dan aset neto. Berisi jurnal-jurnal utang dagang, pendapatan yang diterima di muka, yang dapat dikembalikan, utang lain-lain, utang wesel, kewajiban tahunan, utang jangka panjang, dan jumlah liabilitas. Aset neto, tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen, jumlah aset neto, jumlah liabilitas, dan aset neto. Ada 3 laporan posisi keuangan, yaitu bentuk A, bentuk B, dan bentuk C. Dan saya akan menjelaskan perbedaannya. Laporan bentuk A hanya menyajikan satu kolom tunggal, dan bentuk A sangat memudahkan aktivitas komparatif atau membandingkan. Sedangkan laporan aktivitas bentuk B menyajikan 3 kolom, yaitu kolom tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen, dan ditambah satu kolom yaitu kolom jumlah untuk menjumlahkan 3 kolom tersebut. Bentuk B menyajikan pembukaan dan berakhirnya aset tertentu, reklasifikasi terhadap aset neto. Laporan bentuk C menyajikan dalam 2 bentuk laporan. Yang pertama, ringkasan dari laporan pendapatan perubahan aset neto, tidak terikat. Yang kedua, disajikan dalam perubahan aset neto. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.